Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara, seri khotbah yang luar biasa, healthy soul, happy life. Artinya saudara, kalau kita punya jiwa yang sehat, kita bisa punya kehidupan yang bahagia. Saudara, siapa yang rindu hidupnya tidak bahagia? Angkat tangan, saudara. Siapa yang rindu hidup saudara bahagia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Tuhan berkata, miliki jiwa yang sehat, saudara. Kalau saudara punya jiwa yang sehat, saudara bahagia. Sekarang sesi kedua, jiwa yang kuat. Kalau jiwa saudara kuat, hati saudara kuat, mentalitas saudara kuat, saudara akan hidup tak terbendung, saudara. Saudara akan bertumbuh dan bertumbuh lagi. Saudara akan maju dan maju lagi. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, tetap saja akan bertumbuh, tetap saja akan maju, saudara. Jadi yang pertama, milikilah imunitas jiwa yang kuat, saudara. Milikilah apa? Imunitas, katakan dulu. Imunitas jiwa yang kuat. Sama seperti tubuh, saudara. Imunitas itu sudah populer, saudara. Kalau saudara punya, miliki tubuh, kalau memiliki imunitas yang kuat, yang sehat dalam tubuhmu, saudara tidak mudah sakit. Saudara akan lebih sehat daripada yang lain. Contohnya, misalnya kalau anak saudara sekolah, di sekolah ada satu yang kena flu, saudara. Yang imunitasnya lemah, gampang kena. Tapi yang imunitasnya kuat, dia sulit bisa kena, saudara. Jadi saudara, kuat atau tidak, imunitas kita menentukan kita itu sakit atau tidak. Kita itu gagah atau tidak, saudara. Kenapa? Di mana-mana di dunia, kalau kita hidup di udara, banyak sekali bakteri, saudara, sakit penyakit, saudara. Kita akan selalu menghadapi seperti itu. Ya tadi baik di sekolah, baik di pasar, saudara, sama saja. Baik di tempat kerja, saudara, sama saja. Saudara, di mana-mana ada bakteri, saudara, kita nggak bisa menghindar. Maka penting sekali punya imunasi, saudara, imun yang kuat di dalam tubuh kita. Sehingga sekalipun ada bakteri, kita tetap saja sehat, tetap saja kuat, saudara. Ya, jadi itu penting, termasuk di Komsel lah, saudara. Kalau kumpul-kumpul ada satu yang sakit, saudara, yang imunitasnya lemah, kadang-kadang bisa ikut sakit. Tapi yang kuat, maka tidak masalah, saudara. Seperti tubuh, demikian juga jiwa kita. Jiwa kita sama-sama di dalam hidup kita di dunia, di mana-mana akan ada banyak, saudara, yang nyerang, yang bisa membuat jiwa kita itu sakit. Jiwa kita itu lemah, saudara. Jadi perlu kita punya imunitas tadi katakan yang kuat, saudara. Sehingga jiwa kita tetap saja kuat, nggak jatuh sakit, saudara. Saya rasa itu satu yang penting yang perlu kita sadari, saudara ya. Kalau saudara nggak punya, sekali lagi, tidak memiliki imunitas jiwa yang kuat, mudah dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit saudara undur. Kenapa? Selalu ada, saudara. Jadi orang Kristen ada masalah enggak? Ada. Jadi jemaat ada masalah enggak? Ada. Melayani ada enggak? Lebih banyak masalahnya, gesekan, betul enggak? Kalau jiwa saudara enggak kuat, pasti jadi sakit hati, pasti jadi kecewa, pasti pahit hati, dan macam-macam. Dan kalau sampai jiwa saudara luka, jiwa saudara sakit, saudara enggak bisa bertumbuh. Rohani saudara enggak bisa bertumbuh. Pelayanan saudara enggak bisa bertumbuh. Karena penuh dengan apa? Sakit hati. Penuh dengan kecewa. Pelayanannya maju mundur. Seperti undur-undur. Melayani, keluar lagi, saudara. Melayanilah, kecewa lagi. Pindah sini, pindah sana. Karena mentalitasnya tidak kuat. Mudah kena, saudara, kecewa, ketakutan, kepahitan, saudara. Dan sama. Dan saudara ingat, iblis akan berusaha menyerang dengan berbagai macam. Untuk apa? Menakut-nakuti kita. Supaya kita tidak maju lagi, saudara. Kalau
ya jiwa saudara lemah, saudara akan berhenti melayani, nggak maju lagi. Iblis akan berusaha nyerang saudara lewat apapun lah saudara, lewat berita lah saudara, lewat kadang-kadang teman pelayanan lah saudara, lewat siapapun, lewat dalam rumah tangga sendiri saudara. Tapi sekali lagi Tuhan sedang ajar kita bangun jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, dan saudara akan teguh, saudara akan kokoh, dan saudara akan terus maju. Saudara pantang mundur, sekalipun ada tantangan tetap maju, sekalipun ada masalah tetap maju, sekalipun dicela tetap maju, sekalipun diserang tetap maju. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan dengan iman bersama-sama, Tuhan, jadikan jiwaku kuat, jadikan jiwaku teguh, bangun imunitas dalam jiwaku. Aku akan teguh, aku akan kuat. Contoh yang mudah, saudara. Sekarang ini sedang diserang. Sekarang ya doa, ya Holy Land, saudara. Bukit Doa Holy Land sedang ada tantangan, sedang diserang, sedang badai, saudara. Kalau kita nggak punya mentalitas yang kuat, kalau kita tidak punya jiwa yang kuat, kita akan takut, kita akan gelisah, kita akan menyerah. Ya wes berhenti wae, seperti itu saudara. Tapi bersyukur Tuhan memberikan jiwa yang kuat, mental yang kuat. Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan berkati, pembangunan akan jalan kembali. Setelah dipakai, orang berbondong-bondong datang, banyak orang akan diberkati. Amin, amin, amin saudara. Tuhan itu luar biasa loh saudara. Semua khotbah ini sudah dibuat 2-3 bulan sebelumnya. Sampai waktunya tepat saudara. Makan cari rima bagi setiap kita. Katakan sebelah saudara, jadilah jiwamu kuat, jiwamu teguh, pantang menyerah, maju terus, dan Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkarya, dan kita akan lihat karya Tuhan luar biasa. Amin. Alkitab banyak contoh, misalnya Yusuf direncanakan jadi penguasa, dia saudara, tapi dia diizinkan mengalami banyak itu serangan-serangan, ya banyak, khususnya tentang apa? Jiwanya diserang saudara, diiri saudara. Oh dia luar biasa, tetap tidak sakit hati saudara. Dibuang ke sumur kering, dijual jadi budak, tetap saja hatinya tidak luka, tetap saja lapang hati, jiwanya tetap kokoh, tetap mendekat pada Tuhan saudara. Naik dipercayai Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, tetap saja tidak kecewa, tetap saja tidak logro, tetap mantap, jiwanya mantap, hubungan dengan Tuhannya mantap saudara. Lalu janjinya dilupakan oleh juru minum saudara, katanya mau ditolong setelah dia keluar, janji tinggal janji, janji gombal, tapi nggak masalah, orang janjinya gombal, janjinya Tuhan tidak pernah lalai. Dia berjanji dan dia menggenapi janjinya, mentalitasnya tetap kokoh saudara. Dan orang seperti ini maju terus, maju terus, maju terus, akhirnya rencana Tuhan jadi penguasa di Mesir. Amin. Mentalitas saudara penting sekali. Ya, memiliki jiwa yang teguh. Jangan sampai mau lemah, saudara. Bangkit terus. Saudara akan lihat kemenangan sudah disediakan oleh Tuhan. Keberhasilan sudah disediakan oleh Tuhan. Satu lagi, Nehemia. 1 bulan yang lalu kita banyak belajar tentang Nehemia, saudara. Dia sedang dipakai Tuhan untuk membangun, saudara. Ya, tembok Yerusalem sampah saja. Dia mengalami tentangan, ditentang. Dia mengalami ancaman, diancam, saudara. Dia mengalami banyak sekali, saudara, usaha-usaha menggagalkannya. Tapi tetap jiwanya teguh, tetap saja membangun. Tangan satu bekerja, tangan yang satunya bawa senjata. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Pembangunannya selesai, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan ada yang lemah, saudara. Bangkit terus di dalam Tuhan. Miliki jiwa yang kuat. Saudara akan menjadi orang yang kuat. Saudara akan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini sempat ngelokro, bangkit saudara. Miliki jiwa yang kuat. Bangkit lagi saudara.
lapang hati, imannya tetap teguh. Saudara akan tetap maju, saudara akan disertai Tuhan, saudara akan lihat turut campur Tuhan, saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, rahasia memperkuat imun jiwa kita. Apa rahasia? Jiwa kita bisa tetap kuat, ya imun kita tetap mantap di jiwa kita. Yang pertama, hidup dalam atmosfer kasih, saudara. Jadi lingkungan yang penuh kasih, atmosfer itu sangat menentukan sekali orang-orang yang ada di situ, saudara. Misalnya lah anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kasih, saudara, dia akan bertumbuh rohnya dengan baik, dia akan bertumbuh jiwanya dengan baik, dia akan bertumbuh dengan iman, saudara. Dia akan bertumbuh dengan cepat sekali dalam keadaan yang baik, saudara. Oh, lingkungan yang baik itu mendatangkan anugerah. Orang yang kerja, lingkungannya penuh kasih, maka dia cepat sekali juga bekerjanya bisa baik, bekerjanya bisa bertumbuh, prestasinya bisa baik. Di mana sama saja, saudara. Ya, di Komsel juga sama. Kalau saudara masuk di Komsel yang penuh cinta kasih, saudara akan sukacita, hatimu akan damai, mentalitasmu akan bertumbuh, jiwamu akan kokoh, saudara. Maka pesan saya, ayo semua KKS, ayo semua anggota kelompok sel, bangun kelompok selmu penuh dengan kasih, saudara. Jangan iri-irian gitu, saudara. Jangan sampai saudara saling menuduh macam-macam, saudara. Jangan mementingkan diri, tapi penuh kasih. Kelompok sel yang penuh kasih akan juga menjadi kelompok sel yang kuat, kelompok sel yang maju, kelompok sel yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi bangun, saudara, keluarga saudara, oh yang penuh dengan cinta kasih, maka semua mudah bertumbuh imannya, rohaninya. Terus departemen juga sama, dalam gereja juga sama. Bangun seperti itu, tempat kerja, dan saudara akan bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam anugerah yang daripada Tuhan. Maka pesannya kepada keluarga selalu kasihlah, kasihlah, kasihlah. Kolose 3 ayat 19 dan 21. Hai suami-suami, apa saudara? Kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Saudara, kenapa? Respect pada suaminya, saudara. Bukan karena ketakutan. Hai bapak, jangan sakiti hati anakmu, ya, supaya jangan tawar hatinya. Kasih anakmu sungguh. Anak-anak juga menghormati ya orang tuanya. Kenapa? Kasih, saudara. Sekali lagi, penuhi dengan kasih. Penuhi dengan apa, saudara? Kasih, saudara. Mungkin saudara ada yang ngomong, lah gimana Pak? Aku lahir dalam keluarga yang pecah, nggak ada kasih, lalu aku nggak bisa bertumbuh. Tidak, saudara, ada sumber kasih. Yang punya kasih agape, yang punya kasih tanpa syarat, yang menjadi sumber segalanya, saudara. Melekatlah pada Tuhan, balaklah ada dalam hadirat Tuhan. Saudara sedang ada hadirat yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Saudara hidup bergaul dengan Tuhan, hidupnya penuh kasih, pergaulannya penuh kasih. Ada dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih. Saudara akan penuh dengan kasih. Seperti lagu, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Sekalipun saudara nggak punya keluarga yang penuh kasih, atmosfernya nggak kasih, saudara punya keluarga Allah, saudara, yang penuh kasih di dalam Tuhan, dalam Bapa surgawi, dalam Tuhan ada kasih. Sekalipun di tempat kerjamu, di komselmu sekalian ngalami yang gak enak, tapi tetap saudara bisa dapat kasih daripada Tuhan. Maka bangun hubungan yang intim, yang akrab, saudara, sungguh-sungguh bersama Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh jiwamu sehat. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Amin, saudara.
Ya, katakan, Tuhan, penuhi hidupku dengan kasih-Mu, supaya jiwaku kuat, keluargaku kuat, hidupku tidak tergoncang. Kasih itu apa ya? Nular loh saudara. Coba kamu di sini. Coba kameranya di shoot ya. Kameranya di shoot ya. Lihat kamera, lihat saya. Loh, ikut tertawa toh saudara ya. Sukacita kasih itu ngalir loh saudara. Biar saudara datang di rumah, tebar kasih. Di kelompok saya, tebar kasih. Dalam pelayan, tebar kasih. Jadi pembawa kasih. Supaya atmosfernya kasih. Semua bertumbuh. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, saya percaya ini luar biasa sekali saudara. Yang kedua, konsumsi firman Tuhan setiap hari. Setiap hari saudara diisi dengan firman. Maka saudara sekali lagi jiwa kita jadi kuat. Saudara, karena firman disebut roti hidup. Roti untuk jiwa dan roh kita. Terus kalau saudara makan teratur firman. Maka tubuhmu, jiwamu, rohmu menjadi kuat saudara. Terus kalau kita tidak berikan firman, saudara yang nggak bisa kuat. Saya mau tanya di sini, siapa yang 1 bulan makan sekali? Tidak ada ya. 1 minggu makan sekali. Tidak ada ya. 1 hari makan sekali. Oh, saat puasa. Kan gak selalu toh saudara. Itu puasa sebentar saja. Tapi semua sehari 3 kali sehat. Betul gak saudara? Sama. Kalau saudara isi firman. Baca firman. Renungkan firman. Lakukan firman. Hidup dalam firman. Rohmu akan tumbuh. Jiwamu akan jadi kuat. Dan saudara akan maju terus. Saudara pantang mundur. Amin saudara. Ya, Mazmur 19 ayat 8a. Taurat Tuhan itu sempurna. Kalau Taujen tidak sempurna saudara. Ya, Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, menyegarkan jiwa. Itu Taurat buat ya jiwa kita segar saudara. Waktu saudara dapat Taurat, apalagi firman rema saudara. Jiwa saudara menyala. Jiwa saudara tiba-tiba menyala-nyala. Jiwanya segar. Itu saudara. Luar biasa. Yakobus 1 ayat 21. Ya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang itu banyak itu. Dan terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bukalah firman. Dengan hati yang lembut, jangan keraskan hatimu. Dengan firman seperti ini, buka hatimu, lembutkan hatimu. Biar firman masuk, biar firman tertanam, biar firman bertumbuh. Biar firman itu akhirnya berbuah. Ada buah sukacita, ada buah damai sejahtera, ada buah kasih saudara. Itu satu yang luar biasa. Firman. Amin. Ya, seorang yang bernama Smith Wigglesworth, ya sangat terkenal sekali. Kalau sudah baca bukunya sudah kagum. Ya, banyak penafsir, dia itu sebetulnya buta huruf. Yang ngajarin baca itu istrinya, saudara. Dia enggak terlalu pandai, hanya dia terus belajarnya lewat Alkitab. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, baca firman, renungkan firman, saudara, lakukan firman, saudara, ngalami firman, saudara. Akhirnya dia bertumbuh luar biasa sekali, imannya luar biasa sekali, hidupnya penuh dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, saudara, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Banyak sekali saudara. Lalu kalau saudara baca terus, dia punya kehidupan setiap hari. Ya selalu firman, doa, pujian. Dia berkata tidak pernah lebih dari 1/2 jam. Enggak ada firman, enggak. Dia pasti baca. Atau dia minimal renungkan. Atau dia lakukan firman. Lalu terus, enggak pernah lebih dari 1/2 jam. Selalu firman. Firman, hidupnya kokoh, hidupnya luar biasa sekali saudara.
jiwanya kuat, maka dia bertumbuh terus hidupnya, bertumbuh terus rohaninya, bertumbuh terus pelayanannya, tidak bisa dibendung karena firman. Amin, saudara. Ada satu orang bernama Corrie ten Boom, saudara. Ya, dia terkenal sekali, orang Belanda, anak Tuhan, cinta Tuhan, hidupnya penuh dengan firman Tuhan, percaya, taat, lakukan firman, imannya kuat. Nah, waktu zaman Hitler, saudara, orang Yahudi ditangkap, disiksa, dibunuh, saudara. Dia tergerak hatinya untuk melindungi. Akhirnya dia lindungi sekitar 800 orang di bawah tanah, saudara. Tapi sayang, ada yang mengkhianat, yang melaporkan. Akhirnya ketahuan dia sendiri ditangkap, dia sendiri dimasukkan kamp konsentrasi yang sangat sadis sekali. Dia mengalami banyak yang berat sekali, siksaan dan macam-macam, saudara. Tapi dia kokoh. Kenapa? Nggak tahu caranya, tapi dia bisa punya Alkitab kecil saja. Terus setiap saat di penjara, waktu siksa, firman. Dia lemah, dikuatkan firman. Dia susah, dihiburkan firman. Dia nggak tahu jalan, dibukakan jalan. Firman kuat. Sampai Jerman di Perang Dunia Kedua kalah, bebas. Dan dia tetap kokoh. Dan dia tetap mantap. Ya, jiwanya tetap kuat. Lalu dia jadi berkat bagi banyak orang. Inspirasi yang sedang lemah. Jadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Saya percaya saudara banyak sekali dengar kesaksian atau saudara ngalami. Waktu saudara sedang mengalami badai, saudara lemah, saudara bingung, dalam keadaan begitu parah. Tiba-tiba ada rema firman Tuhan. Betul gak saudara? Begitu saudara dapat rema, roh saudara menyala, roh saudara bangkit. Lalu saudara ngalam mujizat karena firman. Gedung biskop jadi gedung gereja. Masih ingat saudara? Sama, kita nggak punya kekuatan untuk membeli. Semua sudah nggak tahu jalannya apa. Tapi waktu saya doa, Tuhan berkata, beli. Aku Tuhan yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Lalu Tuhan singkapkan firman-Nya. Allah adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Dengan firman-Nya dikuatkan, diteguhkan, melangkah, berani melangkah, nggak menyerah, beli, melangkah, tetap beli. Dan jadi gedung biskop dirubah jadi gedung gereja. Saya waktu kerja juga ngalami, saudara, kami punya perusahaan keluarga. Ya dulunya kakak saya yang bagian penjualan di Jakarta. Lalu akhirnya saya diajak ikut belajar. Setelah itu ganti saya yang disuruh jualan di Jakarta. Pertama kali saya jualan di Jakarta, saya bersuka cita karena ada satu toko dia mau beli ya barang dari pabrik kami tekstil itu 300 piece gitu saudara. Wah saya senang, langsung saya order di Solo supaya Solo segera kirim. Setelah Solo kirim saudara, saya datang untuk minta bayarannya gitu saudara. Saya datang lalu dibukakan cek saudara. Mundur 1 bulan sudah, saya tetap kerja terus 1 bulan sampai waktunya saya ditelepon dari Solo, ceknya belum, nggak ada isinya. Saya kaget, besoknya langsung saya ke Tanah Abang itu saudara. Waktu saya datangi tokonya sudah tutup saudara. Ternyata saya dibohongi, sebelum pilot sebelum tutup dia nipu saya, suruh kirim dulu saudara. Lalu dia tolyong colut gitu saudara, tutup. Saya seperti kena badai saudara, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan saudara, dalam keadaan ya tergoyahkan seperti itu. Baru kerja loh, sudah ditipu orang 300 piece saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa, jiwa saya sedang goncang, diteguhkan oleh Tuhan. Di Roma 8 ayat 35, saudara, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya siapa? Penindasan atau kesesakan atau aniaya atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seolah Tuhan berkata, siapa yang bisa memisahkan kasihku?
ya darimu. Enggak ada, saudara. Apakah pedang bisa memisahkannya? Atau kesesakan, aniaya, saudara. Atau kelaparan, atau bahaya apapun. Siapa yang bisa memisahkan kasihku? Artinya Tuhan itu berkata, kasihku tidak bisa dipisahkan. Lalu ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seolah Tuhan berkata, jangan takut, kasih Allah padamu tetap ada. Bukan kalau kamu sudah ditipu 300 pes, kasihnya hilang, tidak. Tetap, sekalipun kamu ditipu, sekalipun kehilangan banyak, kasihku tetap ada. Kalau kasihku tetap ada, jangan takut 300 pes hilang. Tuhan bisa ganti 3.000 pes. Tuhan bisa ganti 1 juta pes. Waktu saya dapat firman, roh saya menyala. Tiba-tiba saya berkorban, semangat lagi. Sekarang bisa makan, suka makan, bisa tidur. Firman, beri firman. Kalau saudara jarang firman, ya lemah. Kalau saudara kuat firman, saudara akan kokoh, saudara akan teguh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, latihan untuk terus menjaga hati. Katakan, jaga hati. Latihan, saudara, jaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan dari hal apapun, saudara. Jaga hatimu dari uang, jaga hatimu dari godaan-godaan, jaga hatimu dari ketakutan, jaga hatimu dari kepahitan hati, jaga hatimu dari semua yang tidak baik, saudara. Karena dari situlah terpancar hidupmu. Kalau engkau jaga hati, hatimu bersih, hidupmu bersih. Kalau engkau menang dalam hatimu, hidupmu menang. Jaga hatimu, jaga sungguh-sungguh, saudara. Iya, itu luar biasa. Mazmur 31:10b. Karena sakit hati mengindaplah mataku, ya, meranalah jiwa dalam tubuh. Jangan izinkan hatimu itu jadi sakit. Kalau ada panah yang nyakiti, jangan diizinkan masuk, saudara. Jaga hatimu, saudara, supaya tidak sakit. Caranya gimana? Pertama, pasang kunci pada pintu hatimu, saudara. Pasang apa? Kunci atau gembok. Ini hatimu ya, kasih pintu ya. Pasang kunci pada pintu. Artinya apa? Tidak buka-bukaan, semua bisa masuk sendiri, nggak ada yang jaga, nggak. Oh, pasang gembok, pasang kunci. Kalau saudara izinkan baru digembok. Kalau itu yang baik baru boleh masuk hatimu. Kalau nggak baik, tutup hatimu, nggak boleh masuk. Ini nggak baik, ini melukai hatiku, ini buat hatiku takut, ini buat hatiku tergoda. Ditutup hatimu terhadap semua yang bisa menyemari hatimu. Pasang kunci, gembok. Amin, saudara. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, sebab kalau kita buka semua masuk, pasti hati kita jadi nggak sehat. Betul? Siapa di sini, saudara, siapa di sini yang sampahnya nggak pernah dibuang di rumah? Angkat tangan. Oh, belum ya. Ini baru gembok, saudara. Itu nanti. Pasang kunci. Pasang kunci itu gini, saudara. Ada satu perawat, saudara. Dia kerja di rumah sakit untuk jadi perawat. Perawat itu tugasnya melayani siapa? Orang sakit, saudara ya. Orang sakit itu ngomongnya enak atau malah bisa nyakiti? Enggak enak, saudara. Orang sakit itu namanya kok tubuhnya sakit, ngomongnya ya enggak enak. Apalagi kalau yang sakit hatinya, baru sakit hati, pasti ngomongnya nyakiti terus. Jadi ada seorang perawat, saudara, kerjanya ya merawat orang sakit, lalu dia mengeluh.
ini aku sakit hati, itu aneh-aneh, macam-macam itu. Orang sudah aku melayan dia baik, dia masih nggak puas. Ini macam-macam, saudara. Jadi dia mengeluh dengan Tuhan. Tuhan, jadi perawat seperti ini aku sakit hati terus aku. Gimana nggak suka, saudara? Oh, kok kasih kerjaan kok jadi perawat toh Tuhan? Lalu Tuhan berkata begini, jangan izinkan sakit hatinya orang sakit itu masuk di hatimu. Ya, belum nangkep saudara, belum nangkep saudara. Saya baca ya, jangan biarkan sakit, jangan biarkan hati orang sakit membuat hatimu ikut sakit. Nah itu namanya orang sakit kok saudara. Yang pasti apa-apa nyakiti, gembok hatimu, jangan diizinkan masuk. Kalau mau masuk ke hati, dia itu nggak bisa tahu diri. Izinkan masuk hatimu, ya kalau hatimu ikut sakit. Betul? Ada enggak keluargamu yang sedang sakit hati? Jangan izinkan ngomongnya sakit hatinya masuk di hatimu, kamu ikut sakit hati. Nah, memang itu orang sakit kok. Ayo. Gembok, kunci. Ada enggak? Ayo. Orang yang di kelompok Selmus hatinya sedang sakit, ada enggak? Kalau ngomong nyelekit apa enggak? Jangan izin hatinya dia sakit masuk hatimu. Gembok, tolak. Saudara enggak kena hatimu. Hatimu tetap sehat. Hatimu tetap kokoh. Hatimu tetap itu. Pasang gembok. Katakan tadi. 1, 2, 3. Pasang gembok. Yang tidak baik tolak, nahi. Lah gitu saudara. Yang baik boleh saudara. Setuju? Ya, itu tadi ya. Pasang kunci atau gembok. Yang kedua, bersihkan hatimu setiap hari. Nah ini baru pertanyaan tadi saya. Siapa saudara yang rumah saudara sampahnya, saudara rumahmu dibersihin 1 bulan sekali. Siapa? Sampahnya dibuang 1 bulan sekali. Tidak ada toh? Yang 1 minggu sekali sampahnya baru dibuang. Oh enggak ada ya. Yang setiap hari sampahnya dibuang. Kenapa setiap hari? Sebab kalau saudara tidak buang setiap hari, makin lama makin banyak sampahnya. Betul gak saudara? Makin bau, apalagi kalau sudah terlalu lama busuk. Jadi busuk, rumahnya bau busuk. Gara-gara tidak dibuang setiap hari. Sama. Sampah yang terlanjur masuk dalam hatimu, saudara, harus dibuang setiap hari. Maka Tuhan berkata, jangan matahari terbenam sebelum amarahmu itu dibuang. Selesaikan. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Bahkan kalau saya boleh katakan setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Dibersihkan. Makin sering dibersihkan. Rumah hatimu makin bersih. Makin sehat. Makin jarang dibersihkan. Makin banyak sampahnya. Makin bau. Makin busuk. Sekarang saya tanya ya, ini sungguhan. Siapa yang di hatimu masih ada sampah-sampah, kepahitan, kecewa, ketakutan, sampah-sampah yang tidak baik dalam hatimu, iri, dendam, itu sampah. Kalau saudara tidak buang, tidak bersihkan selalu, saudara dengar ya, lama-lama hatimu busuk. Karena penuh busuk. Hatimu ikut busuk. Pikiranmu ikut busuk. Perkataanmu ikut busuk. Hidupmu jadi busuk. Kesehatanmu bisa ikut busuk. Pekerjaan keuanganmu bisa busuk. Pelayananmu bisa busuk. Kalau tidak dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan. Saya bersyukur gereja kita ada retreat encounter. Kita harus bersihkan. Tapi memang ada orang yang kadang-kadang sudah sekian lama numpuk belum bisa dibersihkan. Belum bisa sembuh luka hatinya. Jadi apa sih gunanya retreat encounter? Ada 3, saudara dengar ya. Sembuhkan luka hati. Sembuhkan luka hati, katakan. Sembuhkan luka hati. Atau luka batin. Yang kedua, lepaskan ikatan yang jahat. Ya, kadang-kadang ada seorang terikat dengan tabiat tidak baik. Sifat yang tidak baik, terikat terus. Satu lagi. Yang saudara, terikat oleh kuasa roh-roh jahat. Kadang putuskan, dimerdekakan,
disembuhkan hatinya, diperdayakan dari semua yang tidak baik. Yang ketika dipenuhi Roh Kudus, sehingga hatimu penuh dengan Roh Kudus, hatimu penuh dengan kekudusan, hatimu penuh dengan damai, hatimu penuh dengan api Roh Kudus, pulang menyala-nyala. Banyak orang ikut Tuhan, datang pada Tuhan karena ada masalah. Setuju enggak? Ada masalah ya cari Tuhan. Betul enggak, saudara? Akhirnya ikut Tuhan, jadi orang Kristen. Setelah ikut Tuhan, seringkali sakit hatinya belum disembuhkan, masih dibawa. Sudah jadi orang Kristen, tapi tetap pahit hati. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ketakutan. Gak bisa dewasa rohani. Pelayan Tuhan, kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngembek gitu, saudara, dikit-dikit mau undur lagi, saudara gak bisa maju pelayanan. Betul, harus disembuhkan. Itu luka, itu kepahitan, harus disembuhkan. Kalau tidak, enggak bisa. Pendeta pun, kalau sakit hatinya enggak disembuhkan, enggak bisa maju pelayanan. Maka kita buat retreat encounter, disembuhkan hatinya. Ikatan-ikatan diputuskan. Saudara, firman Tuhan berkata, firman itu seperti biji. Betul ya, biji sawi. Kalau biji ditanam, tumbuh enggak? Tumbuh. Tapi baru tumbuh sedikit diikat. Ini misalnya tumbuh segini ya. Kasih tali rafia diikat bawah. Masih bisa tumbuh enggak? Enggak bisa. Saudara boleh coba buat itu ya. Lalu diikat. Ini sudah tidak bisa tumbuh. Ikatannya diputuskan. Baru tumbuhan ini bisa terus tumbuh. Kalau tadi contohnya yang tadi disembuhkan begini. Waktu kita terima Yesus dikatakan lahir baru. Betul ya? Kalau ada bayi baru lahir, lalu karena kelahiran gimana lah, waktu lahirnya luka. Lukanya itu harus disembuhkan. Kalau lukanya nggak disembuhkan, bayi itu nggak bisa bertumbuh normal sehat. Maka lukanya disembuhkan, ikatan-ikatan diputus. Setelah itu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pulang menyala-nyala, pulang berkobar-kobar, pulang jadi pahlawan, pulang mulai bertumbuh. Saya dorong saudara yang masih ada ikatan-ikatan, tabiat ya yang tidak baik atau roh-roh jahat atau kutuk, terikat oleh kutuk juga saudara, yang luka sakit belum sembuh, pahit hati belum, ikuti retreat. Tadi pengumuman ada retreat container. Saudara selesai, saudara bebas, saudara bertumbuh. Yang belum pernah penuh Roh Kudus ikuti, karena dilayani 2 hari saudara, supaya tuntas dan saudara luar biasa bangkit. Tepuk tangannya lebih meriah saudara. Ya, tapi sekali lagi selalu dibuang, selalu dibersihkan, selalu dibersihkan. Katakan, selalu dibersihkan. Beban-beban yang terus menekan hati kita harus dicungkir balikan, supaya saudara tetap merdeka dan saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada, bukan ilustrasi, itu ditulis kisah nyata. Saya baca itu kisah nyata. Di Jepang ada satu petani Jepang punya keledai. Keledainya itu disayangi sekali saudara. Iya, satu-satunya keledai saudara. Wah, luar biasa sekali saudara. Disenangi, dipelihara dengan baik. Tapi satu hari saudara jatuh ke dalam sumur. Apa saudara? Keledainya kenapa? Jatuh dalam sumur. Dia bingung ini gimana. Terus berusaha ini jatuh itu loh saudara. Wow gitu saudara. Lalu bingung gimana. Cari tolong. Akhirnya tali diturunkan. Hei keledai, ini aku tali, pegang tali. Namanya keledai itu pintar apa bodoh? Bodoh. Kasih tali ya udah bisa pegang tali. Gak ngerti saudara ngapa-ngapa gitu. Pokok dia berjuang kasih tali. Dan macam-macam tetap tidak bisa mengangkat. Terus saja dia usaha gagah. Dia usaha gagah sampai dia menyerah. Lalu waktu dia menyerah, dia pikir kasihan. Keledai ini ya, kalau sudah gak bisa naik pasti mati. Kalau mati tetap saja tidak diangkat busuk. Betul gak? Kasihan. Dia pikirlah, karena dia cinta keledai, ya sudah. Sama-sama mati tak kubur baik. Lalu dia mulai cari ya tanah
ditimpa tanah gitu, mau dikubur, ditimpa tanah. Lah, keledainya yang dibawa, saudara, dia dari atas tanah, lalu ada yang di kepalanya, ada di punggungnya, lalu dia gini, kan binatang gitu itu saudara ya. Kalau ada kotoran, gitu saudara, betul nggak? Gimana kalau ada kotoran? Gitu saudara. Lah waktu dia gerakkan semua, maka tanahnya jatuh. Ada lagi, jatuh. Ada lagi, gerakkan jatuh. Lama-lama di bawah ini makin banyak, maka diinjak sama dia. Dia naik terus, tanahnya yang kena di punggungnya dijatuhkan, jatuh. Makin lama, ya makin tinggi, makin lama, makin tinggi, makin lama, makin tinggi, makin lama, makin tinggi. Terus digerakkan gitu, makin tinggi. Akhirnya dia bisa keluar. Pelajarannya gimana? Kalau saudara mau dicela orang, mau diancam orang, ada masalah beban, jangan diizinkan menindih. Belajarlah dengan keledai, dianggap orang bodoh, tapi dia gitu saja saudara, maka bebannya rontok. Gitu saudara, bebannya rontok saudara. Gitu saudara, bebannya, coba gitu bebannya rontok saudara. Saudara akan naik, saudara akan naik, saudara akan naik, saudara akan bangkit, saudara akan maju lagi. Amin. Jangan mau saudara tertindih beban, jangan mau dikotori dan banyak hal. Kalau saudara lakukan, saudara lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir saudara, tanamkan dalam hati, hidup selalu ada masalah. Katakan, hidup selalu ada masalah. Sekali lagi, hidup selalu ada masalah. Katakan sebelah saudara, hidup itu selalu ada masalah. Kapan masalah selesai? Mati, kalau mati dalam dosa masuk neraka gimana? Masalahnya lebih besar. Betul gak saudara? Hidup itu masalah, jangan kaget. Masalah biasa gitu saudara. Betul gak saudara? Karena hidup masalah. Ayo, anak kecil ngalami masalah enggak? Halo, anak saudara yang masih kecil ada masalah enggak? Ada, sudah remaja, jadi pemuda, dia ngalami masalah enggak? Ada tentang sekolah macam-macam, saudara. Belum menikah, mau cari jodoh, ada masalah enggak? Ada, singgulnya agil masalah. Sudah dapat jodoh, menikah, ada masalah enggak? Ada, banyak, malah lebih banyak. Ini ngalami, saudara, masalah lebih banyak, saudara. Masalah yang kurang jadi cocok dari cekcok gitu, cocok dari cekcok saudara. Ada saja masalah loh saudara, betul nggak? Belum nikah masalah, sudah nikah masalah. Belum dapat kerjaan masalah enggak? Sudah dapat kerjaan ada masalah enggak? Memetu. Ya toh? Kapan tidak ada masalah? Selalu ada masalah. Hidup itu masalah, masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Yesus. Yang luar biasa adalah Tuhan. Katakan yang luar biasa aja Tuhan. Masalah biasa. Katakan pada masalah, hei masalah biasa. Loh betul, yang luar biasa itu Tuhan. Betul toh? Saudara sudah mengalami berapa kali masalah? Tidak bisa dihitung toh. Tapi Tuhan tolong dari semuanya itu. Jangan takut dengan masalah. Takutlah akan Tuhan. Hidup itu masalah itu biasa. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Bahkan orang benar, kemalangannya banyak, tapi Tuhan tolong dari semuanya itu. Bahkan kalau kita hadapi dengan bijaksana, Tuhan adakan pembalikan masalah menjadi mahkota. Betul, masalah bisa menjadi mahkota. Masalah itu seringkali dibiarkan Tuhan karena masalah itu penting bagi kita. Kalau enggak pernah menghadapi masalah, kita kanak-kanak terus. Kita lemah, enggak terlatih, enggak punya pengalaman. Diizinkan supaya kita tekun, supaya kita makin dewasa, supaya kita makin tabah dan macam-macam. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Lama-lama jadi tekun. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Akhirnya ada buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Makin disempurnakan. Dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kadang-kadang Tuhan dibentuk, saudara, makin bersinar, dibentuk, saudara, makin kokoh, dan itu satu yang luar biasa. Amin. Ayo katakan dengan iman, aku tidak takut dengan masalah. 1, 2, 3. Aku tidak lari dari tantangan. Aku tahu ada jalan keluar dalam Tuhan. Kemenangan dari Tuhan, pembalikan dari Tuhan. Tepuk tangan Tuhan yang meriah. Sering tantangan itu begitu, saudara, seizin Tuhan. Ya, jadi jangan gentar, jangan takut, jangan lari, saudara. Tetap teguh, tetap lapang hati, tetap bisa mengampuni, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Kemarin saya dapat WhatsApp kesaksian luar biasa. Karena seorang ayah kena kanker ganas stadium 4 sembuh. Orang kalau sudah divonis itu, wow, saudara, seperti sudah dunia sudah gelap, dunia sudah habis, saudara. Sepertinya hidupnya sudah tamat. Tapi ini kesaksian luar biasa. Jadi ceritanya, saudara, bapak ini namanya Ui Seng Hui, saudara. Lah, istrinya sudah ikut Tuhan, anaknya sudah ikut Tuhan, sudah diselamatkan. Maka mereka ingin suami, bapak itu bisa juga dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Didoakan, 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 didoakan. Dijawab apa enggak, saudara? Dijawab apa tidak? Tuhan itu menjawab doa, cuman kapan kali waktunya Tuhan. Ya, dijawab, bahkan jawaban Tuhan itu belum tentu loh. Seperti yang kita pikirkan, didoakan, didoakan, didoakan. Akhirnya malah bapak atau suami, saya nyebut ayah dulu aja ya. Ini yang kirim WhatsApp saya adanya. Malah kena stroke. Loh, didoakan supaya dapat keselamatan, malah kena stroke. Ya, stroke terus, didoakan macam, tetap tidak mau bertobat, nggak mau ikut Tuhan, saudara. Setelah itu kena lagi TBC. Sudah kena TBC terus loh, saudara. Kena masalah terus loh, saudara. Tetap saja gak mau ikut Tuhan. Tetap jauh dari Tuhan. Terus itu seperti keadaan orang itu. Satu. Yang ketiga matanya kabur, saudara. Tetap saja belum mau ikut Tuhan. Yang keempat apa, saudara? Suaranya hilang. Jadi makin pelan, akhirnya sampai hilang. Sampai gak bisa bersuara. Keempat, saudara. Masih terus belum, saudara. Dan akhirnya bawa ke dokter THT, saudara, didiagnosa dan macam-macam, saudara. Akhirnya, saudara, disuruh di biopsi, dicek. Ini dalamnya karena dilihat ada benjolan, saudara. Apa sih benjolan itu? Supaya tahu itu kanker atau hanya benjolan biasa atau bagaimana. Lah, saudara, dikatakan setelah itu justru akhirnya setelah dibiopsi, saudara dengar, didapati ternyata benjolan itu kanker ganas. Kok diam sama ya? Orang kalau sudah divonis kanker ganas stadium 4. Wah. Tapi saudara, dari situ mulai ada karya Tuhan, saudara. Anehnya, saudara, tiba-tiba temannya ayahnya ini bisa datang ngasih radio. Jadi didatangi temannya, dikasih radio. Lalu radio itu disetel. Tahukah saudara, kira-kira disetel ya yang bunyi radio apa? Sudah tahu pasti, saudara. El Shaddai, saudara. Waktu El Shaddai disetel 24 jam. Terus dengarkan radio El Shaddai, firman Tuhan, doa-doa, kesaksian, pujian penyembahan, firman Tuhan, kesaksian. Terus, saudara, bicara, Tuhan bicara lewat radio. Sudah gitu, saudara, mimpinya itu ada api berkobar-kobar.
itu mau bakar dia terus. Wah, dia sampai ketakutan, sangat ketakutan. Karena ada api yang berkobar-kobar seperti mau bakar dia terus. Membakar dia terus. Saudara. Tapi sementara ada api yang membakar, ada suara. Ke gereja, ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dia itu bingung, kok mimpi seperti itu. Ada api besar membakar dia, tapi ada suara, ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dia kaget, besoknya diulang, mimpinya bisa sama. Ada api besar lagi membakar dia, saudara. Dia lari ketakutan, tapi ada suara, ke gereja, ke gereja, ke gereja. Maka saya berkata pada saudara yang belum ke gereja, ke gereja, ke gereja, ke gereja. Saudara dulu ke gereja, sekarang malas ke gereja. Ada firman Tuhan, ada perkataan Tuhan. Ke gereja, ke gereja. 2 malam itu mimpinya bisa sama. Lalu dia ngomong dengan istrinya, aku mimpi, takut aku. 2 malam bisa sama. Istri ngomong, ya bertobat gitu loh. Sudah Tuhan bicara seperti itu kok tidak bertobat. Ayo bertobat. Ayo bertobat, minta ampun. Terima Tuhan, terima pengampunan, terima keselamatan, saudara. Iya, singkat cerita, hanya juga sempat saudara, ya dibesuk Pak Tekno Umas, karena ini sudah tua, umurnya sudah 70, dibesuk, didoakan. Lalu saya itu kontrol lagi, dan ternyata kanker ganasnya mulai enak pun kecil, malah lebih parah saudara. Dikatakan sekarang sudah nyebar paru-paru, sekarang sudah sampai jantung. Dokter sudah vonis harus dikemo 6 kali. Lalu dilanjutkan dengan radiologi, ditulis 33 kali. Anehnya keluarga ini yakin dapat terima dari Tuhan. Jangan, Tuhan mau sembuhkan dengan mujizat. Lalu dia tolak dari dokter. Enggak, Tuhan mau sembuhkan dengan mujizat. Tapi saya ingatkan ya saudara, kalau saudara tidak dapat terima, jangan ngeyel seperti ini ya saudara ya. Itu kalau dapat terima saja. Kalau enggak dapat terima seperti ini, ikuti dokter. Tapi ini keluarga bilang, ini Tuhan sudah bicara, Tuhan mau sembuhkan. Enggak saudara. Lalu setelah itu ke gereja, sempat ketemu dengan saya tanggal 30 Agustus, minta didoakan. Saya doakan. Lalu setelah itu tanggal 2, saudara ini ulang tahun itu ya saudara ya. Tanggal 2 September KKN, ya ulang tahun Pastor Raymond Mui. Setelah khotbah, ingat kalau saudara ikut-ikut, di sini ada yang punya benjolan. Dan dengarkan, Tuhan sudah sembuhkan. Sudah dia teriak, dia imani, dia maju saudara. Sudah disembuhkan, dia berusaha, sudah disembuhkan saudara. Terus diimani, sudah sembuh saudara. Lalu 2 Oktober saudara, jadwalnya untuk kontrol ke dokter lagi, diteropong lagi, dicek lagi, dinyatakan sudah hilang. Tinggal sedikit gitu saudara. Bukan tinggal sedikit. 3 bulan akan dicek lagi. Kalau tinggal sedikit itu hilang berarti dinyatakan sembuh total. Saya katakan pada setiap saudara, jangan takut dengan masalah. Masalah itu seringkali, saudara dengar seperti tadi, bawa kita pada Tuhan. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukalah hati. Walau Tuhan panggil, bukalah hati. Saudara justru akan mengalami pertolongan, pemulihan, dan kasih karunia. Seringkali Tuhan pakai masalah melatih kita makin tangguh, makin tekun tadi, makin matang hidupnya dan banyak hal. Tapi sekali lagi, ada masalah nggak usah takut. Masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan. Jangan takut, jangan lari. Hadapi masalah bersama Tuhan. Masalah diobat jadi mahkota. Saya tutup dengan kesaksian yang pertama, Joyce Meyer. Nah, Joyce Meyer itu dipakai Tuhan luar biasa sekali sekarang. Joyce Meyer mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya. Oleh siapa? Sejak kecil.
Bahkan ia mengaku diperkosa lebih dari berapa? 200 kali. Sehingga usia 18. Saudara bayangkan dulu. Itu traumanya seperti apa? Diperkosa oleh bapaknya sendiri sampai 200 kali. Itu kalau saudara bisa rasakan, itu jiwanya sudah robek-robek, hancur. Betul saudara? Ibunya mengetahui hal ini tapi milih diam. Ya, membuat Joshua bertumbuh dalam trauma dan rasa tidak nyaman. Ia juga mengalami pernikahan pertama yang manipulatif dan penuh tekanan. Terus masalah, saudara, lanjutkan. Iya, lanjutkan, saudara. Meski masa lalunya kelam, Josh percaya bahwa Tuhan punya janji atas hidupnya. Ia berjuang meraih janji itu. Lalu ya, melalui pelayanan, pengampunan, dia percaya Tuhan tapi janjinya digenapi, janjinya luar biasa. Tetap melayani, tetap pengampunan, hatinya belajar, bisa mengampuni. Maksudnya gitu saudara. Joyce hampir kehilangan masa depan, harga diri dan panggilan hidupnya. Namun ia merebut kembali, take over minggu yang lalu, identitasnya di dalam Kristus dan menjadi penginjil global, dipakai penginjil dunia. Saudara, ia bangkit dari trauma yang ekstrim. Joyce membangun pelayanan Enjoying Everyday Life yang menjangkau lebih dari 200 negara. Ia menulis lebih dari 100 buku dan memberi kekuatan bagi korban pelecehan di seluruh dunia. Pelajarannya, apapun yang sudah alami sampai trauma habis. Dengar kuncinya, engkau mau buka hatimu di hadapan Tuhan. Engkau mau percaya Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan bisa pulihkan saudara. Tuhan bisa bangkit saudara. Bahkan Tuhan sembuhkan saudara. Bahkan Tuhan bisa pakai saudara. Kuncinya di situ. Dia mau mengampuni. Dia mau buka hatinya pada Tuhan. Dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau diselesaikan oleh Tuhan. Dia buka hati. Dia sembuh. Saya jamin setiap saudara yang ada di tempat ini. Kalau saudara tidak keraskan hati, lembut hati tadi. Buka hati di hadapan Tuhan. Keterbukaan pada Tuhan itu awal pemulihan. Kalau saudara nggak mau simpen terus, saudara nggak bisa selesai. Buka hati, datang pada Tuhan, dan Tuhan jamah. Saudara akan dipulihkan, saudara akan dibangkitkan, saudara akan dipakai luar biasa. Lalu yang terakhir lagu namanya Sentuh Hatiku, saudara. Bagaimana lagu ini tercipta? Yaitu teman Jason adalah seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Sama, diperkosa oleh siapa? Ayah kandungnya. Ceritanya karena ayahnya itu mabuk gitu loh. Pulang satu malam mabuk, lupa diri gitu saudara. Trauma parah menyebabkan ia mengalami gangguan mental. Sehingga harus dipasung, dirantai di Roma selama bertahun-tahun. Karena kepahitan yang mendalam. Lanjutkan. Satu hari rantai pasung itu terlepas. Saya percaya Tuhan berkarya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membunuh ayahnya. Namun ketika ia berniat melakukannya, ia merasa melihat Tuhan Yesus yang berkata, kamu harus memaafkan ayahmu. Mengampuni, bukan membunuh, mengampuni. Gadis itu menolak keras. Ia menangis, berteriak dan memukul karena tidak sanggup memaafkan atau mengampuni penderitaan itu. Ya, kemudian ia merasa Tuhan memeluknya sambil berkata, aku mengasihimu. Artinya aku mengasihi engkau. Engkau belajar juga bisa mengasihi ayahmu. Kasih itu meluluhkan hatinya. Yang keras dilembutkan, yang sakit disembuhkan, dipeluk. Dan kasih dari surga mengalir. Kasih Yesus mengalir hatinya. Mengalami kesembuhan. Setelah pergumulan yang dalam, gadis itu akhirnya mampu melepaskan pengampunan. Dia bisa mengampuni. Keputusan ini membawa pemulihan bagi seluruh keluarganya. Dengan ayahnya dipulihkan sebelum ayahnya meninggal. Dengan seluruh keluarganya dipulihkan. Dan momen tersebut terjadi tepat sebelum sang ayah meninggal dunia karena stroke. Dipulihkan.
Waktu Jason dengar kisah itu, lalu Tuhan berikan lagu, sentuh hatiku. Ada permintaan Tuhan, sentuh hatiku. Lembutkan hatiku. Supaya aku bisa membuka hatiku. Supaya aku bisa menerima Engkau. Supaya aku bisa mengampuni. Supaya aku bisa maaf. Lagu itu saudara, tujuannya seperti itu. Dan kalau kita berani menanggapi firman Tuhan, pakai lagu itu juga datang pada Tuhan. Tuhan, sentuh hatiku. Yang keras, lembutkan. Sentuh hatiku. Yang luka, sembuhkan. Sentuh hatiku Tuhan. Yang pahit, obat jadi manis. Sentuh hatiku. Saudara dengar, Yesus akan datang. Yesus akan jamah. Yesus akan sembuhkan. Yesus akan pulihkan saudara. Yesus akan bangkitkan saudara. Yesus akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Malam ini akan menjadi malam pemulihan. Amin. Malam penyelesaian. Amin. Malam kebangkitan bagi setiap saudara. Amin. Bapak, saudara, saya panggil saudara yang mau datang pada Tuhan. Pakai lagu ini, sentuh hatiku Tuhan. Bapak itu maju ke depan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Saudara, saya percaya Roh Kudus sedang berkata, dan segera saudara meninju. Malam ini menjadi malam penyelesaian. Malam ini menjadi malam pemulihan. Malam ini menjadi malam berkat besar bagi setiap saudara. Maju, segera saudara, segera. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu saudara. Buka hatimu, segera. Yang di belakang, yang dibangun dimanapun, segera saudara. Jangan sia-siakan, jangan bawa luka hati itu pulang. Jangan bawa kepahitan itu pulang. Jangan bawa ketakutan itu pulang. Bawa pada Tuhan, taruh di bawah kaki Tuhan. Buka hatimu, Yesus akan masuk, Yesus akan jamah, Yesus akan sembuhkan saudara. Semua bangkit berdiri saudara. Maju, saudara yang mau maju segera maju. Saudara segera maju. Saya percaya ini panggilan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Supaya hidupmu berubah dari hidup yang penuh kepahitan menjadi hidup yang manis dalam Tuhan. Hidup yang penuh anugerah kebahagiaan kembali. Saudara janji alatnya bahwa pemulihan hidupmu, pemulihan keluargamu. Yang terakhir siapa lagi? Saudara yang percaya, saudara membuka hatimu pada Tuhan, maju segera. Kita akan segera doakan. Horalapa sakaralapa, semua bangkit berdiri. Semua datang pada Tuhan. Yang di belakang berdiri, angkat tangan, datang pada Tuhan. Pakai lagu ini, katakan, Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku. Apalagi sore yang di depan, yang sudah maju, datang pada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan akan sembuhkan hatimu. Tuhan akan jamah engkau. Tuhan akan peluk engkau, sehingga kasihnya mengaliri hatimu. Dengan kasih agape, dengan kasih dari Tuhan, engkau akan disembuhkan luka yang menyakitkan. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan beri pengampunan. Engkau akan bisa mengampuni. Dan kau lepas dari penderitaan. Dan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Orala basakarala, datang pada Tuhan saudara. Yang di belakang, segenap hati datang pada Tuhan. Saudara yang di depan, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan, doakan. Gua baca, bantu, doakan. Setiap doakan supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan beri hati yang baru, supaya setiap anak Tuhan ini dipulihkan oleh Tuhan. Oralapa sakaralapa, datang pada Tuhan saudara. Tuhan lihat hatimu yang pedih, hatimu yang sakit. Tuhan mau sembuhkan kau. Tuhan lihat air matamu. Tuhan ada di sini. Tuhan sudah berkata-kata. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Oralapa sakar jamah Tuhan hidupnya. Ini hari penentuanmu Tuhan. Hari ini akan menjadi hari penyelesaian. Hari ini akan jadi hari pemulihan. Oralapa sakar jamah. Oralapa sakar jamah Tuhan, jamah Tuhan.
karala pasaka sama. Di dalam sama Tuhan sama Roh Kudus. Orala pasaka rala sama Tuhan sama. Pulihkan hidupnya. Di dalam masa pakai hidupnya. Bawa pemulihan, obati batin yang paling dalam. Orala pasaka rala pasaka sama Roh Kudus sama. Di dalam sama Tuhan sentuh hatinya. Hirala pasaka rala pasaka sama sentuh hatinya Tuhan. Hirala pasaka, oh Tuhan pulihkan hatinya. Hirala pasaka sama Tuhan. Hirala pasaka rala pasaka sama Roh Kudus. Orala pasaka rala pasaka pulihkan Tuhan. Sama Tuhan sentuh hatinya. Orala papelai penuh dengan kasih-Mu. Tuhan mengasihi engkau. Oh, orang bisa menolak, Tuhan menerima-Mu dengan kasih-Nya. Sama Tuhan, sama. Di dalam masa sama Tuhan, sembuhkan hatinya, lukanya, balut Tuhan. Karala basa, aliri kasih. Oh Tuhan, yang tanpa batas mengalir, aliri kasih-Mu Tuhan. Orala basa sampai badan yang paling dalam, Orala basa karala sama Tuhan. Hirala basa sama Tuhan, sama Roh Kudus. Orala basa karala sentuh hatinya Tuhan, sentuh hatinya. Orala basa pulihkan, oh balut luka dalam hatinya. Hirala basa karala Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan sangat mengasihi-Mu, Tuhan sangat memperhatikan-Mu. Tuhan memeluk Engkau dengan kasih-Nya. Terima pelukan Tuhan, terima kasih-Nya Tuhan. Orala pasaka sama Tuhan, sama Roh Kudus. Hirala pasaka sama Hirala penuh sama. Orala pasaka sama Tuhan, sama. Orala pasaka Tuhan sentuh hati kami, sama hati kami. Orala pasaka sama Tuhan, sama Roh Kudus. Orala pasaka sama Roh Kudus. Peluk Tuhan, beri hati yang lembut, sama sampai batin yang paling dalam. Breakthrough, terobosan, penjebolan. Hirala pasaka, hirala pasaka, orala pasaka, sama.
Jangan ada yang tertutup. Buka di hadapan Tuhan. Tuhan mengasih jamaah. Hira lapasa kara lapasa. Hira lapasa kara jamaah. Jamaah Tuhan jamaah. Ora lapasa kara lapasa. Hira lapasa kara jamaah. Oh, limpahi dengan kasih-Mu. Banjiri dengan kasih-Mu Roh Kudus. Banjiri, banjiri Tuhan. Tangan Tuhan menjamah-Mu, tangan Tuhan memurnikan-Mu, tangan Tuhan mengkuduskan-Mu, tangan Tuhan mengampuni-Mu, tangan Tuhan memulihkan-Mu. Oh, kau jadi orang yang dipilih. Oh, persembahkan hidupmu, berikan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu. Yang berbicara Roh Kudus. Oh Tuhan, sekali lagi balut setiap luka yang dalam. Sembuhkan Roh Kudus. Oh, penuhi dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, bangkitkan Tuhan. Bangkitkan hidupnya. Bangkitkan, pulihkan, bangkitkan Tuhan. Jadi seorang suami yang sungguh-sungguh. Tuhan, Kau urapi, Kau bangkitkan, Kau pakai. Beralapasa karalapasa karalapasa. Beralapasa karalapasa jama Roh Kudus jama. Tuhan, breakthrough, terapasa bro. Jama Roh Kudus sembuhkan. Beralapasa karalapasa karalapasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Tuhan yang berbicara. Tuhan yang mengajar. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang membangkitkan. Hari ini terjadi pemulihan total. Hari ini terjadi kebangkitan. Hari ini api Roh Kudus menyala. Hari ini kesembuhan terjadi. Pemulihan kesehatan, pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan iman dan pelayanan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan penuh dengan kasih setia. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan Kau yang berkarya. Amin, amin.